Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Baik, anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga selalu bersemangat untuk belajar, untuk menimba ilmu seperti itu. Karena sebagaimana yang dikabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya untuk memasuki surga Allah Ta'ala. Maka cukuplah kabar tersebut menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk menimba ilmu dengan giat lagi. Seperti itu. Baiklah, pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari mata pelajaran kemuhammadiyahan kelas 10 semester Gasal. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Rizky Mahruzar Utama SPD yang akan mengampu mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan ini. Baiklah, memasuki materi yang pertama, ini merupakan pertemuan pertama kita sepertinya. Karena pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari bab 1, yaitu karakteristik perguruan Muhammadiyah. Nah, silahkan adik-adik, anak-anakku tercinta, untuk membuka buku paketnya ya, yang sudah tersedia buku paket bisa dilihat itu di bab pertama atau bab 1 dengan judul karakteristik perguruan Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh mempelajari, mendalami apa itu karakteristik perguruan Muhammadiyah, kita perlu ketahui terlebih dahulu ya terkait dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nanti bisa dibaca seperti itu, atau Bapak uraikan saja supaya adik-adik lebih mudah juga untuk memahami. Untuk kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami perguruan Muhammadiyah. Lalu 4.1 menyajikan karakteristik perguruan Muhammadiyah seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya tentu setelah kita mendalami dengan literatur seperti itu ya, dan pengamatan tata tertib secara berkelompok, maka diharapkan peserta didik akan mampu menguraikan karakteristik perguruan Muhammadiyah seperti itu. Nah, selanjutnya masuk pada materi A, yaitu sejarah perguruan Muhammadiyah. Pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu apa latar belakang yaitu perguruan Muhammadiyah didirikan atau dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pencetusnya. Nah, yang pertama adalah merintis pendidikan modern yang mana memadukan pelajaran agama dan juga pelajaran umum. Nah, dahulu kala sebelum kemerdekaan Indonesia, kita ketahui bahwasanya pelajaran umum itu hanya didapatkan di sekolah Belanda atau sekolah rakyat mungkin ya, lebih dikenal seperti itu. Di mana para peserta didik kala itu terpisah pembelajarannya. Jadi ketika ingin mendalami ilmu-ilmu pengetahuan umum ya, maka belajarnya di sekolah rakyat. Adapun ingin memperdalam ilmu agama, maka tempatnya adalah di pesantren. Nah, jadi ada 2 sekolah nih yang harus mereka ikuti. Jadi adanya perguruan Muhammadiyah ini yaitu untuk mengintegrasikan, memadukan 2 pembelajaran tersebut, baik pembelajaran agama dan juga pembelajaran umum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di situ bisa dilihat bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Nah, jadi dengan kita belajar, dengan kita banyak menimba ilmu, memiliki banyak pengawasan, wawasan ya, bukan pengawasan, wawasan dan juga pengalaman-pengalaman. Nah, dari kesemua itu
bila kita gabungkan itu adalah bekal kita dalam melawan sebuah penjajahan, melawan sebuah kolonialisme. Dimana ketika masa sebelum merdeka itu sebuah bekal untuk menyusun strategi dalam rangka menumbangkan daripada penjajahan Belanda sehingga kita dapat merebut kemerdekaan NKRI seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan kasta, dan yang paling utama yaitu memurnikan tauhid. Kita ketahui bahwasanya dengan belajar kita akan memiliki wawasan ilmu dan menghindarkan dari kebodohan. Dengan kita belajar, kita dapat menata kehidupan kita sehingga kita akan terhindar dari kemiskinan. Ya. Dengan kita belajar, maka kita akan dapat memiliki pengalaman-pengalaman yang mana akan menghindarkan dari ketidakadilan. Dan juga tentunya atas dasar atau latar belakang dari didirikannya perguruan Muhammadiyah ini untuk menghilangkan TBC, itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk sebuah sekolah, sebuah pendidikan, pembelajaran untuk memurnikan tauhid, agar semua umat Islam kembali kepada jalan yang lurus seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu memberi andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tentu Kiai Haji Ahmad Dahlan turut berpartisipasi sebagai pahlawan nasional dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Itu tadi sejarah perguruan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada B, poin B, tujuan perguruan Muhammadiyah. Nah, bisa adik-adik baca. Itu tujuan perguruan Muhammadiyah adalah yang pertama, manusia muslim. Kedua, berakhlak mulia. 3, cakap. 4, percaya diri. Lalu yang kelima, berguna bagi masyarakat dan bangsa. Baiklah adik-adikku, mari kita sedikit demi sedikit uraikan apa tujuan perguruan Muhammadiyah ini sebenarnya, ya kan. Nah, yang pertama, menjadi manusia muslim. Maksudnya adalah kita sebagai umat muslim, ya, hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya secara kafah, dimulai dari kehidupan sehari-hari kita itu dilandaskan atas Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nilai-nilai keislaman. Jadi tidak setengah-setengah. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Nah, maka tujuan ini sudah pasti berasaskan atau berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu tujuan yang kedua, berakhlak mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita, maka kita perlu mencontoh beliau. Kenapa sih kita mencontoh beliau? Ya karena beliaulah yang sudah dijamin masuk surga. Apakah kita tidak mau masuk surga? Atau bahkan kita sudah merasa sombong dengan kita seperti ini saja kita sudah pasti masuk surga? Tidak. Bahwasanya akhlak mulia itu timbangannya pada yaumul mizan, pada hari pertimbangan itu lebih besar daripada amal-amalan yang lainnya. Lalu cakap, yang ketiga cakap seperti ya. Cakap adalah profesional. Jadi nanti diharapkan pelajar Muhammadiyah itu cakap menguasai satu bidang ilmu maupun menguasai banyak bidang ilmu. Jadi dia profesional. Misalkan dalam hal kecil dia pandai memasak, maka dia profesional atau menguasai ilmu memasak sebetulnya. Dia profesional dalam pertukangan, misalkan dia bisa membangun rumah dengan baik, ya, anti gempa sebetulnya. Itu dinamakan profesional, cakap seperti mampu. Atau banyak, ya, bisa ini, bisa itu, dia multi talent. Nah, itu cakap. Lalu yang keempat ada percaya diri. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan, ya. Bahwasanya dengan kita belajar kita
menumbuhkan rasa percaya diri. Ada orang misalkan sudah hafid Quran akan tapi tidak percaya diri ketika diuji hafalannya, maka merasa grogi dan buyar hafalannya. Ada seperti itu ya. Maka kita dibentuk untuk percaya diri agar setiap hal yang kita lakukan itu mampu kita tuntaskan ya. Selanjutnya ada berguna bagi masyarakat dan bangsa. Nah, tentunya diharapkan warga Muhammadiyah ataupun pelajar Muhammadiyah yang maupun masyarakat Indonesia yang sudah belajar di perguruan Muhammadiyah itu turut berpartisipasi ya, bagi masyarakat secara lingkup dan juga bangsa secara luas. Seperti itu. Itu dari tujuan perguruan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri khas perguruan Muhammadiyah ya. Poin C itu ciri khas perguruan Muhammadiyah. Nah, ciri khas perguruan Muhammadiyah ini yang terkait dengan pendidikan kemuhammadiyahan itu terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan kemuhammadiyahan. Yang kedua, tujuan pendidikan kemuhammadiyahan. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi pendidikan kemuhammadiyahan. Lalu yang keempat adalah nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi pada poin pengertian pendidikan kemuhammadiyahan, nah, bisa dibaca ya. Itu terdapat 2 pengertian, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, kalau secara bahasa nih, apa nih pengertian Muhammadiyah? Pengertian pendidikan kemuhammadiyahan secara bahasa. Mari kita baca terlebih dahulu. Menurut bahasa, pendidikan kemuhammadiyahan merupakan pendidikan atau pelajaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara bahasa yaitu pendidikan atau pelajaran yang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara istilah, kita baca terlebih dahulu. Menurut istilah berarti suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Persyarikatan Muhammadiyah, sebuah organisasi pergerakan Islam yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi secara istilah yaitu mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Persyarikatan Muhammadiyah, sebuah organisasi pergerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, tujuan pendidikan kemuhammadiyahan. Kita sudah mengetahui nih apa pengertian pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, sekarang tujuannya apa? Ya. Sekarang tujuannya adalah yang pertama, pendidikan kemuhammadiyahan dijadikan mata pelajaran pokok dengan tujuan agar dapat diamati, dipahami, dan dihayati oleh setiap pelajar Muhammadiyah. Apa sih? Kenapa sih kita harus mengamati ya, memahami pelajaran kemuhammadiyahan? Ya tadi kan secara bahasa adalah pendidikan atau pelajaran yang terkait dengan seluruh ajaran Rasulullah. Nah, maka dengan kita belajar pendidikan kemuhammadiyahan berarti kita mempelajari agama Islam yang sesuai berdasarkan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ruginya kita mengamati, memahami dan juga menghayati pelajaran kemuhammadiyahan seperti itu. Di lain itu juga kita dapat mengetahui ya kan Persyarikatan Muhammadiyah, sejarahnya bagaimana, itu menambah wawasan kita semua. Lalu selain itu dilakukan agar kelak segenap pelajar Muhammadiyah bersedia dengan sukarela mengamalkan berbagai prinsip keyakinan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah baik di lingkungan keluarga ataupun di masyarakat. Nah, setelah mempelajari, mengamati, menghayati juga diamalkan atau diaplikasikan seperti itu. Jadi apa yang sudah dipelajari itu setidaknya kita sedikit demi sedikit apa yang kita tahu kita kuasai, kita cakap ya, dalam materi tersebut kita amalkan seperti itu. Ya, paling lingkup kecil adalah lingkup keluarga. Dalam hal apa, misalkan akhlak mulia, kita berakhlak mulia dengan orang tua, tidak boleh melawan orang tua, nurut dengan orang tua selama dengan batasan-batasan agama yang benar seperti itu ya. Lalu sebenarnya alasan yang menjadi dasar tujuan pendidikan kemuhammadiyahan diajarkan di sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Nah, alasan yang menjadi dasar pendidikan kemuhammadiyahan ini diajarkan di perguruan Muhammadiyah khususnya ya kan.
Yang pertama sebagai media kaderisasi, itu sudah pasti persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah ataupun organisasi yang lain itu membutuhkan yang namanya regenerasi ya. Termasuk bangsa Indonesia ini juga membutuhkan regenerasi. Itu dari mana? Dari pemuda-pemudanya ya kan? Tidak serta-merta orang tua itu akan menjabat sepanjang masa, tidak. Mereka ada batas waktunya ya kan? Nah, maka siapa yang akan menggantikan ya? Tentunya pemuda-pemuda. Termasuk di pendidikan kemuhammadiyahan ya, secara khususnya bagi lingkup persyarikatan itu sendiri ya kan, sebagai kaderisasi dan regenerasi ya, sebagai penerus ya. Lalu yang kedua alasannya menjadi dasarnya adalah dikenal oleh angkatan muda. Nah, jadi Muhammadiyah ini dapat dikenal oleh seluruh angkatan muda yang mana belajar di perguruan Muhammadiyah seperti itu. Jadi mereka yang belajar juga dapat menambah wawasan ya, oh ternyata persyarikatan Muhammadiyah ini seperti ini. Dididikannya tahun 1912 ya kan, oleh siapa? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya kan, seperti itu. Sehingga angkatan muda yang belajar di perguruan Muhammadiyah baik di SD, SMP, SMA ya, maupun di perguruan tinggi itu mereka menambah wawasan ya. Walaupun mungkin mereka bukan anggota Muhammadiyah ya, bukan warga Muhammadiyah, tapi menambah wawasan bagi mereka. Nah, selanjutnya kedudukan dan fungsi pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, kedudukannya yang pertama, pendidikan kemuhammadiyahan memiliki kedudukan sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan dan dipelajari setiap pelajar Muhammadiyah. Jadi setiap pelajar Muhammadiyah wajib mempelajari pendidikan kemuhammadiyahan. Lalu fungsi pendidikan kemuhammadiyahan di sekolah atau di madrasah Muhammadiyah adalah sebagai pembeda distingsi antara sekolah atau madrasah Muhammadiyah dengan yang bukan milik Muhammadiyah. Jadi pembeda nih. Biasanya kalau sekolah NU ya, itu juga memiliki pembelajaran pendidikan ke NU-an ya, mungkin. Tapi Bapak tidak mengetahui maksudnya secara spesifik mata pelajarannya apa, tapi intinya seperti itu ya. Kalau NU mungkin mempelajari tentang ke NU-an kan. Nah, kalau Muhammadiyah mempelajari tentang ke Muhammadiyah seperti itu. Jadi sebagai pembeda ya. Oh, ya di Muhammadiyah nih, lalu SD yang lain pun seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, yang pertama ada poin tentang mengamalkan perilaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada mengamalkan perilaku sebagai khalifah fil ardi. Itu ada terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Lalu mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Lalu menghindari tindak kekerasan dan mengutamakan perdamaian. Lalu yang terakhir yang poin E, mengamalkan disiplin belajar dan gemar menuntut ilmu. Itu tadi ya karakteristik perguruan Muhammadiyah yang mana sudah kita pelajari dari sejarahnya, tujuannya dan juga ciri khasnya. Semoga adik-adik paham, semoga adik-adik terus meningkatkan giat belajarnya, terus haus akan ilmunya, terus haus akan apa ya? Kalau kita itu biasanya kepo dengan, ya Bapak tidak menjudge, maksudnya kebanyakan masyarakat Indonesia keponya hanya pada dunia-dunia selebriti ya, atau dream. Oh artis itu ini kepo, oh artis ini kepo. Jangan seperti itu ya. Kita kalau bisa keponya dengan apa? Ilmu pengetahuan. Oh ada ilmu ini, oh ada buku ini, kita perlu baca ya. Oh ada buku ini, kita tidak sanggup beli, kita datang ke perpustakaan untuk membaca. Itu namanya kepo yang baik, kepo yang positif. Karena apa? Karena menambah ilmu pengetahuan dan yang menambah wawasan dan pengalaman seperti itu. Nah, sekian dari Bapak itu saja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Tentu Bapak menganjurkan adik-adik terus belajar, semangat belajar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini yang Bapak bisa berikan kepada adik-adik semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.